saya cuma sedih ya, lebih tepatnya hanya menenangkan. Tapi di situ aku lebih banyak berurai air mata daripada Mas Armannya. Jadi ya untuk next scene berikutnya juga banyak hal yang kayak mau marah tapi akhirnya gak bisa marah karena Anika benar-benar menahan emosinya juga di situ. Ya memang di sini memang challenging masalah perasaan aja sih. Jadi kadang-kadang itu terbawa tersendiri sama aku. Bahkan karena di sini Anika berhijab pun saya harus benar-benar harus bikin Amandanya juga harus nyaman berhijab. Sampai akhirnya ada orang mungkin dia lupa kayak mungkin tahu tapi kok berhijab ini si Amanda. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena dia nggak gitu ya, luar biasa ya pangling jadinya ya. Siap, terima kasih Amanda jawabannya. Selanjutnya Revalina Estemat, silakan boleh dijawab Mbak Reva. Kalau aku tadi ya dengan peran yang mini itu ya Mbak Ulfa ya. Makanya itu gimana caranya, aku waktu itu diskusi sama Mbak Kay juga, Mbak ini gimana sih Leila ini tuh karakternya seperti apa. Terus juga waktu syuting ya Ma, aku syuting cuma sama Mama, sama Mbak Windy, sama Yasmin masih kecil, masih bayi. Nah itu gimana percakapan kita bisa bisa jadi terkenang dan juga dapat gitu intinya. Dan waktu itu juga kan kita syutingnya sama anak bayi ya, terus aku lagi ngomong sedangkan dia nangis melulu ya jadi kita bingung, aduh ini gimana, tapi ceritanya di skenario mah dia bangun ya, dia nggak tidur, cuman ya kalau dia bangun dia nangis ya, itu udah sore udah mau mulai malam ya Maya, jadi kita juga rada bingung, kita sama kayak ini gimana ya, tapi dia harus bangun, ya udah ditidurin dulu aja deh gitu. Akhirnya jalan keluarnya adalah anaknya ditidurin, akhirnya baru bisa terjadilah scene itu, walaupun dengan ada lalat di kepala aku kalau ada yang ya, kalau ada yang tiba-tiba pas aku lihat lah itu apa ya di kepala, kenapa ada lalat diem di situ, dia nggak gerak-gerak, tapi aku nggak, Mas masih ada, iya masih ada di situ, jadi pas aku lihat juga, oh oke, gitu ya, dan ya natural banget si lalatnya juga nyaman di kepala aku, jadi ya udah. Ya semoga scene adegan itu juga bisa diterima dan memang ada tempat spesial juga untuk di hati penonton. Yes, terima kasih Mbak jawabannya. Selanjutnya Mas Fedi Nuril, silakan Mas Fedi. Boleh ulang apa yang harus dimiliki aktor? Ya, untuk punya kepedulian sebegitunya dengan karakternya mungkin itu ya. Oke. Yes, sehingga bisa godok dan jadi diskusi. Satu, mungkin bukan untuk semua aktor ini, untuk aku pribadi. Satu, memang harus suka sama keseluruhan cerita dulu gitu. Karena skrip bagus jelek itu relatif, tapi harus tertarik atau suka dulu. Nah, setelah baca sekali secara keseluruhan, baru mulai ngebedah secara detail per adegan kalau bisa gitu. Nah, itu aktor harus menemukan semua alasan-alasan dulu, kenapanya atau why-nya, dan itu harus masuk akal dulu buat dia. Walaupun buat orang lain mungkin masuk akal, tapi kalau buat aktornya belum masuk akal, akan kelihatan nanti di actingnya. Dan kenapa yang tadi dicontohin Mbak Kay memang agak alot, karena belum masuk akal buat aku. Dan aku mau adegan ini bagus, maksimal gitu kan. Dan karena memang idealnya itu bisa udah clear itu di waktu latihan atau reading, cuma karena waktu juga, dan kadang nih kita latihan masih di kantor lah reading, begitu masuk set itu kadang baru terasa ada yang ternyata setnya begini ya, harus ada penyesuaian lagi tuh supaya bisa masuk akal gitu kan. Nah itu salah satunya itu inti adegannya belum masuk akal buat aku, dan dengan set seperti itu juga ada perubahan. Nah jadi untuk menggodok karakter itu intinya harus paham dulu